doa. Apa doanya? Pertama, banyakin baca surat kulhu. Kata Nabi dalam hadisnya, man qara'a surat al-ikhlas fi maradi mautihi mi'ata marratin lam yuftan fi qabri. Lam yuftan fi qabri. Wa amina min taqtatil qabri wa jawaza 'ala sirat ala akufil malaikah. Kata Nabi, siapa orang baca kulhu 100 kali saat sakitnya, andai dia mati, baca kulhu nih, maka dia selamat daripada fitnah kubur. Enggak ditanya sama mungkar nakir di kuburnya. Lolos. Lewat. Enggak kena etle. Enggak kelihatan. Enggak kena tilangan di kuburnya. Enggak kena gencetan kubur. Dan kelak di akhiratnya, di jembatan Sirat orang kampung Siratul Mustaqim, dia enggak jalan, tapi jalannya di sayap malaikat. Kalau orang sakit, baca kulhu lalu mati. Andai dia sehat, maghfurunlah. Dosanya rontok. Kalau sakit itu baca kulhu. Banyakin kalau orang sakit. Bacanya kulhu. Kulhu mah gampang. Apal insya Allah. Itu orang sakit. Baca kulhu dulu 100. Mana lagi doanya? Baca tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 kali. Bilangin orang sakit. Kan kita bakal ngalamin sakit manusia. Kata Nabi dalam hadisnya, man qala la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Arba'ina marratan fi maradihi famata fihi u'tiya ajra syahidin wa in bari'a maghfuran lah. Kata Nabi, siapa orang yang membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang bisa menyembuhkan daripada penyakit yang saya alami kecuali hanya Engkau ya Allah. Maha suci Engkau dari segala kekurangan. Kalau saya banyak kurangnya, ini kuntu minadh dhalimin. Saya ini benar ya Allah, banyak salahnya, termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Andai sesudah baca 40 kali mati, kata Nabi, u'tiya ajra syahidin, maka dikasih ganjaran mati syahid. Alhamdulillah. Orang mati syahid itu masuk surganya duluan. Andai sembuh karena sakit ini bukan terakhir, Allah kasih sembuh habis baca itu, bari'a maghfuran lah. Maka dia sembuh, dosanya rontok, diampuni oleh Allah. Begitu. Ada orang sakit, herbal. Ini saya bagi nih, herbal nih. Yang paling gampang, ilmu orang dulu. Ini ilmu orang dulu, tapi manjur. Demam. Saudara panas dingin. Panas dingin. Nih obatnya nih. Saudara ambil bawang putih. Ya 2 suing ya 3 suing. Bawang putih. Mau bawang merah. Saudara tumbuk. Begitu. Tumbuk. Bawang putih, bawang merah tuh. Sampai lembut. Ditumbuk. Lalu udah ditumbuk. Udah lembut. Tempelin di jempol kaki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yusannu iyadatul maridi, dan disunnahkan membesuk orang sakit. Wa du'a'u lahu bil afiyati, dan mendoakan baginya dengan kesembuhan, in ihtamala hayatahu, kalau memungkinkan akan hidupnya si sakit. Wa illa fayuraghibuhu fi taubatin wa wasiyatin, kalau tidak mungkin hidup maka menganjurkan ia akan si sakit pada bertaubat, wa wasiyatin, dan membuat wasiat. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita beda dulu. Saudara sekalian yang mulia, kalau berbicara kajian jenazah, maka urutannya pertama dari sehat menuju sakit. Kedua dari sakit menuju sakarat. Ketiga dari sakarat menuju mati. Mati, baru mati apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Sehingga pada malam hari ini kita akan membedah tentang adab-adab dari sehat menuju sakit. Kalau ngomongin sakit, maka ada dua adab yang harus dikerjakan. Kalau sakit, yang pertama, adab orang yang sakit itu sendiri. Kedua, adab orang yang tidak sakit, yakni membesuk orang yang sakit. Ini adalah adab yang harus dijalankan. Sebelum saya menerangkan membesuk orang sakit, bila mana seorang muslim itu sakit, maka ada tahapan, adab yang harus dijalani oleh kita yang sakit. Sebelum kita nerangin orang yang di sekeliling orang yang sakit. Si sakit sendiri ada adabnya. Yang pertama, adab orang yang sakit itu adalah kudu ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan takdir. Kalau kita sakit. Sebab orang yang sakit itu banyak sekali keuntungannya yang diberikan oleh agama bagi orang yang sakit. Itu satu. Ridho. Mana keuntungannya? Jadi, idza maridul abdul mu'min qala ta'ala li malaikati uktubu li hadzal maridi makana ya'malu inda sihhati. Bila orang itu sakit, maka Allah langsung bilang sama malaikatnya, tolong catat amal kebajikan yang waktu dia kerjakan lagi sehatnya. Apa yang dia kerjakan? Jadi waktu kita sehat, malam tahajud 4 rakaat. Maka sekarang sakit enggak tahajud, ganjarannya dicatat 4. Waktu sehatnya dia baca Quran sejuz. Sekarang sakit yang dia baca yang dia baca begitu, maka dikasih ganjaran sejuz. Apa aja yang waktu dikerjakan lagi sehatnya, seluruhnya tidak ada yang luput ditulis kesehariannya. Maka beruntung orang yang sehat, kerjaannya ngerjain yang baik.
Tapi kalau kita sehatnya ngerjain yang jahat mulu, sehatnya kongres, kongko-kongko, ora beres. Waktu sehatnya. Sekarang kita sakit, maka kita cuman istirahat dari dosa. Catat kebaikannya. Tulis baca sholawat kagak. Tulis dia puasa kagak. Baca Quran kagak. Baca ratib kagak. Sholat tahajud kagak. Enggak ada yang dicatat. Oh, enggak ada kebaikan. Tapi istirahat dari dosa. Itu juga bagus. Dengan sakit tuh. Istirahat dari dosa. Maka orang yang sakit itu sikap pertamanya kudu ridho dengan ketentuan Allah. Berikutnya, orang yang sakit itu kalau mau sakit Allah utus 3 malaikat. Bila kita nih mau sakit, maka Allah kirim 3 malaikat. Suruh datang tuh sama orang. Yang pertama tugasnya nyabut rasa di lidahnya. Rasanya dicabut. Maka orang sakit itu apa aja pahit. Gitu. Kasih pisang pahit. Dikasih apel pahit. Jeruk pahit. Apa aja pahit. Emang juga rasa di lidahnya dicabut. Yang ada pahit tuh. Gitu. Ini beda dengan teman kita waktu dibesuk. Apa yang lu rasain? Lu kagak bawa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk ya rasanya manis. Begitu. Bawa asam rasanya asam. Lu kagak bawa apa-apa. Ya apa yang mau dirasain. Nah itu beda tuh. Itu kerjaannya bagus tuh. Belum kalau udah ngomong. Begitu. Nggak ada yang dirasain. Rasa dicabut. 2 tenaga. Dibetot tenaganya oleh malaikat. Kata Allah betot tenaganya. Maka orang sakit itu lemes. Lemes, pengennya tiduran. Orang sakit. Ketiga dosa. Cabut dosanya. Maka orang sakit lama, dosanya makin banyak dicabut. Maka disuruh ridho sama ketentuan Allah. Begitu. Orang baik perbuatan Allah. Baik. Begitu. Begitu. Baik. Dosanya dicabut. Cabutin terus saban hari dosanya. Saban hari. Diambilin. Maka kata Nabi, manakala si sakit, Allah kasih sembuh, maka dipanggil lagi tuh malaikat. Yang pertama malaikat rasa. Lu balikin rasanya. Mulai rasanya rada enak. Begitu, rada enak. Udah enakan dikit, yang enak mau makan pecak duren ini. Pecak duren, ada aja. Begitu. Mulai. Makan juga hampir 4 piring. Namanya maruk. Maruk ya? Bahasa Arabnya apa? Iya tuh, begitu. Ini maruk, maklum lebih sakit. Itu karena rasanya ditaruh lagi. 2, malaikat kedua, balikin tenaganya. Mula-mula ada tuh tenaga. Ketika udah sehat, ada tenaga. Malaikat ketiga nungguin. Sampai dia nanya sama Allah. Ya Rob, ini dosa bagaimana? Kan yang ono disuruh balikin. Ini dosa dibalikin kagak. Kata Allah, jangan. Alquhu fil bahri. Buang ke laut. Maka air laut itu asin. Tempat pembuangan dosa orang-orang sakit. Jadi orang sakit itu dosa diambilin. Enak. Orang yang sakit. Maka sampai orang sakit. Ente dosanya lagi diambilin. Enak. Begitu. Dengan diambilin terus. Ketika dia nggak ada umur. Kan dosanya habis. Bagus. Maka kita kudu ridho. Dengan ketentuan Allah. Walaupun nampaknya pahit, sakit itu nggak enak, tapi karena dari Allah masih ada rahmat besar bagi kita. Sehatnya mengandung rahmat, orang mukmin tuh sakitnya mengandung rahmat.
Jadi kembali, si sakit itu kudu ridho dengan ketentuan Allah. Kudu ridho. Kudu ridho. Orang yang sakit. Begitu. Kedua, orang yang sakit adabnya adalah bertaubat. Adabnya nih, orang yang sakit itu kudu bertaubat. Taubat dulu. Bila Allah ngasih sakit, berarti ada masalah pada kita dengan Allah. Taubat. Banyakin istighfar kalau sakit. Banyakin istighfar kalau sakit. Gitu. Entar rumah sakit nomor 11. Jangan langsung rumah sakit dulu. Begitu. Taubat dulu. Sudahlah kita kemudian taubat. Kita udah bertaubat. Istighfar banyak. Lalu kemudian, yang pendek aja istighfarnya, astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Banyakin tuh kalau kita sakit. Baca itu. Kalau udah istighfar juga kita belum sembuh. Belum sembuh nih. Yang ketiga, kita sakit nih. Adalah ada orang sakit. Berobat. Caranya bukan ke rumah sakit. Satu, minum madu. Madu. Orang Sunda madu odeng. Kalau bahasa Roblong madu murni. Bukan madu kembang. Madu tawon. Iya, bukan, kan ada madu tuh yang dari kembang, dari bunga-bungaan. Itu juga bisa menghasilkan madu. Begitu, suka dijual tuh di pasaran tuh, madu dari bunga. Itu bukan itu, tapi madu dari tawon. Disebutnya madu odeng. Madu tawon. Minumin madu. Sebab madu itu menyehatkan. Kalau madu belum, habbatus sauda. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, al-habbatus sauda, shifaun min kulidah. Jinten hitam. Obat berbagai penyakit. Seringkali dicampur. Madunya ame jinten hitam. Jinten hitam. Udah jinten hitam yang sakit nih. Adabnya nih, yang sakit. Yang belum juga ada perubahan. Doa. Yang keberapanya itu ya? Ketiga. Keempat. Doa. Apa doanya? Pertama, banyakin baca surat kulhu. Kalau sakit, 100. Baca kulhu. Kalau kita sakit. Entar rumah sakit mau nih. Kan belum saya sebut rumah sakit. Siloam. Belum. Eka Hospital. Belum. Jadi kita baca kulhu. Kalau bisa 100 kali. Kata Nabi dalam hadisnya, man qara'a surat al-ikhlas fi maradi mautihi mi'ata marratin lam yuftan fi qabri. Lam yuftan fi qabri. Wa amina min dagtatil qabri wa jawaza 'ala sirat 'ala akufil malaikah. Kata Nabi, siapa orang baca kulhu 100 kali saat sakitnya, andai dia mati baca kulhu nih, maka dia selamat daripada fitnah kubur. Enggak ditanya sama mungkar nakir di kuburnya. Lolos. Lewat. Enggak kena etle. Enggak kelihatan. Enggak kena tilangan di kuburnya. Enggak kena gencetan kubur.
Dan kelak di akhiratnya, di jembatan Sirat orang kampung, Siratul Mustaqim, dia nggak jalan, tapi jalannya di sayap malaikat. Kalau orang sakit, baca kulhu lalu mati. Andai dia sehat, maghfurunlah. Dosanya rontok. Kalau sakit itu baca kulhu. Banyakin kalau orang sakit. Bacanya kulhu. Kulhu mah gampang. Apal insya Allah. Itu orang sakit. Baca kulhu dulu 100. Mana lagi doanya? Baca tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 kali. Bilangin tuh orang sakit. Kan kita bakal ngalamin sakit manusia. Kata Nabi dalam hadisnya, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marratan fi maradihi famata fihi u'tiya ajra syahidin wa in bari'a maghfuran lah. Kata Nabi, siapa orang yang membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang bisa menyembuhkan daripada penyakit yang saya alami kecuali hanya Engkau ya Allah. Maha suci Engkau dari segala kekurangan. Kalau saya banyak kurangnya, ini kuntu minadh dhalimin. Saya ini benar ya Allah, banyak salahnya, termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Andai sesudah baca 40 kali mati, kata Nabi, u'tiya ajra syahidin, maka dikasih ganjaran mati syahid. Alhamdulillah. Orang mati syahid itu masuk surganya duluan. Andai sembuh karena sakit ini bukan terakhir, Allah kasih sembuh habis baca itu, bari'a maghfuran lah. Maka dia sembuh, dosanya rontok, diampuni oleh Allah. Begitu. Ada orang sakit. Kelima, adab kita kalau lagi sakit, maka kita kudu ke dokter. Kalau udah nggak sembuh tuh, maka di Arab tuh rumah sakit tuh kosong. Nggak rame kayak kita. Kenapa? Nggak dikit-dikit langsung rumah sakit. Batuk dikit rumah sakit. Ntar dulu, dicek dulu. Ada nggak salah kita? Sebelum kita rumah, udah mentok, baru berobat ke rumah sakit. Berobat. Kata Nabi, ya ibadallah, tadawu, fa inna likulli da'in dawa. Wahai para hamba Allah, ayo pada berobat kalau sakit. Sebab setiap penyakit ada obatnya. Jangan bilang ini nggak ada obatnya. Jangan. Belum ketemu obatnya. Antara enggak ada sama belum ketemu, beda. Semua penyakit ada obatnya. Enggak ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Dan Nabi menyampaikan, fa innallaha yad'u syifaa'a 'inda dawa la bihi. Maka sesungguhnya Allah letakkan kesembuhan di sisi obat, bukan dalam obat. Obat enggak ada yang menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan Allah. Bukan obat itu yang nyembuh. Pokoknya berobat aja. Dan berobat itu dapat ganjaran. Dapat ganjaran. Berobat. Kalau sakit berobat. Itu mah sehat-sehat minta sakit. Ini nggak benar. Ada nggak orang yang minta sakit? Ada nggak? Ada.
Jadi ada orang begini, saudara, minta haji. Minta haji. Pengen banget dia haji. Maka dia datang ke bank. Nyetor. 10.000, 50.000, 100.000. Nyetor mulu. Setelah sekian tahun dapat 25 juta. Setelah nyetor tuh, 4 tahunan dia naruh 100.000, 50.000, dapat dah 25 juta. Ditelepon sama bank. Kalau dapat 25 juta nih, Pak, Bapak ini duitnya udah cukup buat nyetor haji. Karena nyetor haji itu setoran awalnya kudu 25 juta. Duit Bapak udah cukup. Maka Bapak kemari aja diurus. Begitu. Tuh. Jadi nyetor 50.000 saban bulan tuh pengen haji. Begitu ada orang. Tiap bulan nyetor. Pengen sakit. Pengen sakit. Nyetor saban bulan. Maka malaikat baca. Ini yang baca siapa? Malaikat. Ya Rob, nih orang nih udah cukup duitnya buat bayar rumah sakit. Dari setoran dia pengen sakit nih. Udah cukup. Tolonglah ya Rob kasih sakit. Masuk rumah sakit. Enggak bayar. Bayar enggak? Bayar enggak? Inden. Bagaimana enggak bayar itu? Udah bayar duluan. Inden. Apa namanya? BPJS. Minta apa itu? Minta sakit. Lah ente sedekah aja saban hari. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Sedekah aja. Begitu. Jangan minta sakit. Itu minta sakit. Itu yang saban bulan nyetor tuh. Minta sehat, minta sakit. Lah minta sakit. Yang nyetor saban bulan ke bank tuh. Pengen haji tuh. Nyetor pengen haji apa pengen kagak haji? Pengen haji. Ini yang nyetor nih pengen apa nih? Dia pengen sakit. Maka malaikat baca. Kayaknya duitnya cukup nih. Kasih aja semurat. Semurat. Begitu. Duitnya udah cukup. Begitu. Minta mau sehat aja. Emang ada yang kayak begitu tuh? Begitu. Baru dah kita itu berobat. Bagaimana kalau dokternya Kristen, non-Muslim? Boleh. Boleh saja bila sudah tidak ada dokter Muslim. Kalau udah nggak ketemu dokter Muslim, baru kita dokter non-Muslim nggak apa-apa. Yang penting cara pengobatannya jangan menyalahi syariat. Lo kudu minum arak, ini nyalahi syariat namanya. Nggak usah. Lo kudu minum kencing. Kencing diminum. Innallaha lam yaj'al syifa'a ummati mimma harramahullah. Kata Nabi, Allah nggak jadikan kesembuhan pada umatku dari barang yang haram. Kencing jangan. Berobat pakai minum air kencing. Kencing sendiri. Yang malam habis makan petek 7 papan sama jengkol 2 mangkok. Kan gurih banget kayaknya ya. Kalau sampai minum. Jangan. Yang barang haram tidak ada obat dari barang haram. Enggak. Andai sembuh kebetulan. Begitu. Kebetulan. Itu karena modal yakin aja. Dulu gue waktu kecil ya sakit mata. Sama enya disuruh cuci muka sama kencing. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Udah tua berarti. Udah tua tuh. Udah tua tuh. Begitu. Pakai disiram, pakai kencing tuh matanya. Itu karena yakinnya. Sembuh juga. Emang juga orang tuanya nggak punya duit. Mau dianterin ke dokter duit kagak ada. Bagaimana ini? Jadi karena ya omongan orang tua dulu orang bening-bening omongannya. Jadi manjur. Udah pakai kencing aja. Anaknya yakin sembuh. Nggak tahu masih ada yang pakai apa kagak. Masih ada yang pakai nggak tuh? Hah? Pakai kencing tuh. Pakai kencing. Pagi-pagi lalu ada perih-perih begitu tuh.
Begitu. Mana malamnya habis makan pete lagi. Kan rada sepet-sepet itu kencing. Tapi kata dia sembuh dengan itu tuh sakit matanya. Ya kebetulan. Boleh kita ke dokter non-muslim asal pengobatannya tidak menyalahi syariat. Tapi kalau bisa mah dokternya muslim. Biar enak. Muslim. Muslim aja kalau yang rada ngertian agamanya itu lebih bagus. Pengalaman hidup saya, anak saya ini berbicara lahir aja. Saya ketemulah sama dokter muslim gitu. Bagus ketemu agamanya. Kata dia, anak bapak ini nggak bisa lahir normal. Kudu sesar. Ini ilmu saya nih Pak, ilmu kedokteran. Tapi kan kita ada Tuhan Pak. Bapak sholat istikharah dulu, kata dia. Oh, sholat istikharah, kata saya kan. Iya, istikharah itu apa? Maksudnya Pak, minta petunjuk sama Allah. Kata dia nih, saya ngikutin omongannya aja. Oh begitu. Jadi minta petunjuk. Biarkan Allah juga yang mencipta. Biar barangkali sama Allah apa pala bayinya dikecilin kayak atau bagaimana, itu kan Allah. Coba Bapak istikharah dulu. Nanti alamatnya bagaimana? 3 hari lagi Bapak datang lagi. Begitu kata dia. Ya, saya ikuti. Setelah 3 hari, cek lagi. Kata dia, Bapak udah istikharah? Udah. Ini kayaknya udah mentok. Harus sesar. Sesar akhirnya. Begitu. Artinya ada saran kayak begitu tuh kalau muslim. Kalau Kristen kan enggak. Bapak baca syahadat kan kagak juga gitu ya. Begitu. Begitu. Ini berobat, baru datang kita ke dokter. Ke dokter. Begitu ke dokter. Ini ada borang sakit. Kita kudu ridho sama ketentuan Allah. Kudu taubat kita. Kudu beristighfar kita. Begitu. Kudu doa-doa kita. Begitu tuh. Udah minum jamu segala macam. Bahasa kita orang tuh herbal itu. Herbal. Herbal. Ini saya bagi nih herbal nih. Yang paling gampang. Nih paling gampang. Ilmu orang dulu. Ini ilmu orang dulu. Tapi manjur. Demam. Saudara panas dingin. Panas dingin. Nih obatnya nih. Saudara ambil bawang putih. Ya 2 suing ya 3 suing. Bawang putih. Sama bawang merah. Saudara tumbuk. Begitu. Tumbuk. Bawang putih bawang merah tuh. Sampai lembut. Ditumbuk. Lalu udah ditumbuk. Udah lembut. Tempelin di jempol kaki. Ini kan jempol kaki. Tempelin. Dibungkus pakai kain. Ya dirobek aja tuh kerudung tuh. Apa kayak gitu. Diikat. Gitu. Pakai itu. Begitu. Ya baca bismillah aja. Sama sholawat yang saudara bisa. Tibil kulub. Yang bisa aja. Bismillah dikali sotik lagi. Dah. Tempelin. Udah ini ilmu orang dulu. Tapi manjur. Begitu. Udah ditempelin tuh di jempol kaki. Begitu. Dua-duanya. Dua jempol kaki. Ditutup. Pakai selimut. Tutup. Itu memunculkan hawa panas. Bawang putih, bawang merah tuh panas. Dari jempol kaki. Nanti bakal keluar keringat. Yang tadinya panas dingin. Kalau udah keluar keringat, udah sembuh dah. Itu begitu. Saya tuh seringnya begitu. Nggak mau ke dokter dulu kalau demam. Ini nggak benar. Nyari bawang putih. Sampai sekarang. Begitu. Udah begitu aja. Begitu. Demam. Udah tutup. Nanti pasti kata orang Betawi apa? Gobios. Iya, keringetannya luar biasa. Keringetannya. Nah, kalau udah keluar keringetan, itu adem. Karena dia panas, ketemu panas itu bakal dingin. Begitu. Saya jarang. Kalau udah mentok, baru udah tuh minum obat. Kerjaan saya. Itu saya pakai begitu-begitu aja tuh.
kerjaannya. Sampai sekarang saya masih pakai. Kalau kita udah, waduh, ini Bang Putih, itu kerjaannya udah. Itu begitu. Dan mohon maaf, ya Allah ijabah lah. Manjur. Begitu. Keluar keringat dengan sendiri. Tutup rapat. Kayak orang wafat. Ditutup semuanya. Apa namanya? Ruruban. Nah, ruruban. Beneran. Coba ya. Jadi saudara. Pakai begitu. Kerjaan kami itu begitu. Kerjaan kami. Kayak begitu. Kalau kemudian udah adem, ntar besok panas lagi. Di jam yang sama. Nah, ini disebutnya gejala tipes. Kalau udah begitu. Obat mentok cacing. Benar nggak? Iya udah begitu. Emang obat orang dulu. Makanya itu yang kita kerjain. Saya secara pribadi lebih banyak obat tuh herbal. Lebih banyak herbal. Obat. Kalau vitamin saya daun kelor. Ayo direkam ini. Mahal ini. Itu vitamin saya. Saya mohon maaf, bukan menghina obat-obatan. Saya nggak ekstrasi, longsi, apalah sisi. Yang judulnya vitamin. Saya jarang. Saya kalau capek, makan daun kelor. Kata para dokter ketika melihat saya, apa itu? Saya bilang, daun kelor. Tahu dari mana? Ayo untuk apa? Vitamin, kata dia, tahu dari mana? Lah, ya jadi kitabnya. Gitu. Ini dalam kami dunia kedokter namanya daun dewa. Bahasa dia. Ini luar biasa. Tidak ada vitamin yang paling banyak sebanyak daun kelor. Jadi kalau makan daun kelor semangkok, itu sama dengan sebok makan vitamin C. Gitu. Sebok kan mahal. Sebok. Jadi caranya itu tak boleh tanya tuh Bu Haji. Sayur bening. Iya, sayur bening. Kadang mama dia dikasih ubi, ya penyedap aja lah. Kadang mau kasih pepaya. Bikin sayur bening aja. Panas makan. Oh, tiap hari. Kalau itu mulu, daun kelor mulu gitu ya. Iya. Itu begitu. Saya vitaminnya itu. Kalau aktivitas itu padat sekali, kurang tidur cuma sejam. Ini biar nggak jebol, saya pakai daun kelor. Orang kampung katanya daun anti santet. Orang kampung yang nggak kagak aja. Vitamin. Begitu. Mohon maaf kalau saudara punya dokter, boleh tanya. Dokter, begitu. Karena saya ini demennya herbal. Demennya. Jadi obat-obat orang-orang tua. Saya suka begitu. Kalau demam, daun cempaka gondo. Saya nggak tahu bahasa Jakartanya, Betawinya. Ada cempaka gondo namanya. Cempaka gondo itu kayak cincau. Itinya, kalau cincau kan udah langsung jadi cincau gitu. Ini bukan cincau. Pohonnya tinggi, kayak jeruk begitu. Daunnya ini dipetik-petik, dibejak-bejak, di itu. Nantinya jadi cincau. Tapi bukan cincau. Cempaka gondo namanya. Saya nggak paham bahasa Jakartanya. Atau sama, ada di sini juga ya. Cempaka gondok gitu. Iya, kembangnya betul. Itu buat penurun demam. Saya pakai gitu tuh. Demam, minum aja itu tuh. Begitu. Udah jadi aja. Yang kayak begitu. Begitu. Itu kerjaan saya ini. Kerjaan saya. Begitu. Kalau udah mentok semuanya, udah deh baru nyari ke dokter, udah mentok. Ini udah nggak ada, udah. Kudu dokter ya baik deh ke dokter. Begitu. Tapi kalau masih bisa diupayakan, saya upayakan. Kayak begitu. Minum obat-obatan aja. Oh, kasih di daun-daunan itu. Begitu. Daun-daunan itu. Begitu. Kalau ada kelihatan orang puyeng, pucat, ini mah dana rendah itu. Dana rendah. Gitu. Suruh aja Bung Karno sama Bung Harto nengokin dia. Kalau begitu. Itu lain itu. Begitu. Yang kayak begitu. Begitu.
Ini adab kita sakit. Baru terakhir ke dokter. Terakhir. Itu inihtamala hayatahu. Kalau memungkinkan dia hidup. Artinya berdoa minta sembuh. Minta semuanya sembuh. Minta sembuh. Minta sembuh. Minta sembuh. Banyak doa-doanya. Begitu. Yang harus dia baca. Biar dia dikasih kesembuhan sama Allah. Banyak. Ya diantaranya surat Qul tadi. Diantaranya. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Begitu. Atau baca sholawat. Tibil qulub. Atau sholawat al-hadi la tariqil millah. Allahumma salli ala Muhammad al-hadi la tariqil millah. Fabijahi isfini min kulli marad wa alama'illah. Ya baca aja. Begitu. Allah kasih sembuh. Doa. Begitu. Wa illa fayuraghibu. Ini mah besok orang sakit. Begitu. Adab-adab kita. Lalu apa adab-adab membesuk orang yang sakit? Emang malam ini juga? Oh jangan. Jangan katanya. Ya udah, kalau jangan ya sudah gitu. Jadi besok ini. Tuh, jadi kita baru adab-adab kalau kita sakit. Itu jangan Bang Dila. Bagaimana ya, saya kan makmum menurut aja. Begitu sama imamnya kan. Jadi nanti aja lah adab-adab membesuk orang sakit banyak. Banyak adabnya. Begitu. Hal yang paling pokok bagi kita agar supaya kita cepat sembuh tuh, mohon maaf, jangan nyuguhin penyakit aja sama orang dah. Jangan. Nyuguhin penyakit, kalau ditanya, bagaimana Bang? Aduh, ini kaki ini ya, urat pada asem. Jangan. Jadi yang enak aja. Alhamdulillah, sehat. Jadi doa aja. Doa. Kalau kita keluhan, kalau yang datang ke rumah kita ini adalah demen nama kita. Kalau nggak demen, biar mampus kalian. Oh, begitu. Iya. Jangan suguhin penyakit. Jangan. Itu pantang banget. Jangan. Jadi kita tuh ceritanya sembuh aja. Sembuh aja. Sembuh aja. Sembuh aja. Jangan. Jangan ceritain. Sembuh aja. Begitu. Ceritanya sembuh aja. Begitu. Jadi motivasi sehat. Inilah adab-adab orang sakit, nanti adab-adab besuk orang sakit. Itu wa yusanu iyadatul marid. Nanti aja kata Sedadus, kita mau tahlilan. Begitu, 14 hari almarhum Bang Nur. Kayaknya di Tiben nggak ada nih. Sono kayaknya. Oh ada. Gitu. Segini aja ngaji kita. Nggak ada tanya jawab ya? Ah, iya baik deh.